Halo guys, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hakiki dari Kota Lumajang, Jawa Timur. Saya seorang siswa. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang pendidikan di Indonesia. Menurut saya dan tim saya. Nah, seperti yang kita ketahui, pendidikan di Indonesia mengalami perubahan. Kita akan bahas perubahan, letak kekurangan, dan letak kelebihan. Nah, ada beberapa video masyarakat mengkritik kita telah memilih video dari Om Deddy dan Om Panji. Anak saya itu kalau pulang ada PR atau ada ujian dan dia stres, sumpah nih anak baru saya nonton, saya bilang sama dia, kamu stres papa marah. Tapi kalau misalnya besok nilainya jelek, kalau nilainya jelek papa nggak marah. Bingung dia. So it's okay nilainya jelek, oke, yang penting kamu belajar, tapi jangan stres. Belajar berapa? Saya kasih waktu. Belajar di rumah maksimal 2 jam. Lebih dari 2 jam, selesai nggak selesai, berhenti. Bikin PR selesai nggak selesai, berhenti. Besok tapi diomelin bla bla bla, nggak masalah. Kalau nggak naik kelas gimana? Bapak lu juga nggak naik kelas dulu. Emang bapak nggak naik kelas? Nggak naik kelas. 2 kali lagi. Sukses bukan dari sana. Sukses dari setelah Anda selesai sekolah, Anda bisa kreatif, tidak berpikir mau ngapain. Itu doang. Nah, dari video tadi coba kita pikirkan bahwa ketika kita sukses bukan diukur dari nilai. Maksudnya ya kita butuhkan mampu kreatif atau tidak. Maksudnya Om Deddy ya teman-teman, kita sebagai siswa jangan hanya belajar, tapi perkembangkan bakat dan keterampilan. Kita akan menghadapi dunia kerja. Itu kita akan bahas di video kali ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Jahatnya pendidikan di Indonesia adalah ketika setiap anak tidak bisa yakin bahwa dia berbeda dengan orang lain. Itu jahatnya pendidikan di Indonesia. Bahkan Ki Hajar Dewantoro aja tahun zaman jebot itu dulu udah pernah bilang bahwa padi nggak akan pernah bisa jadi jagung. Padi lu treat sebagai padi, jagung sebagai jagung. Ya udah, jangan disama-samain. Masalahnya pendidikan kita semuanya harus distandarisasi. Itu kan masalah dengan UN. Itu dong masalah dengan UN. Wah, setiap sekolah beda-beda, setiap anak beda-beda. Tapi kalau lulus harus begini caranya. Kan nggak fair. Einstein pernah bilang, setiap anak adalah jenius. Tapi kalau kamu nilai seekor ikan dari cara dia memanjat pohon, ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya. Dan itu masalah kita di Indonesia. Nah, kalian sudah dengar ya kata Kak Panji tadi, bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan minat mereka masing-masing. Seseorang selalu beranggapan bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan dan kreativitas yang sama, padahal setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Bagaimana ya caranya agar kita dapat mengembangkan minat bakat kita? Ya kita harus mengikuti salah satu event dan membuktikan bahwa kita bisa berprestasi melalui bakat dan minat kita. Apabila kita sudah menunjukkan bakat kita berprestasi, maka akan dinilai oleh orang. Akan tetapi, bagaimana Kak jika kita belum bisa membuktikan? Ya kita berlatih dengan bersungguh-sungguh agar kita dapat membuktikan kepada orang lain. Contoh, kalau kita tidak mengembangkan bakat dan hanya berjalan seperti itu saja, maka kita akan merasa bosan. Yang kedua, kita akan selalu merasa tertekan karena permintaan dari seluruh orang itu harus sama. Sementara kita memiliki kemampuan yang berbeda, dan hal ini akan membuat anak menjadi mudah stres dan mudah sekali mereka frustasi karena mereka dipaksakan harus sesuai kehendak yang diinginkan. Di sini sudah terjadi banyak anak-anak yang mulai depresi, dan orang tua. Orang tua juga bisa menjadi salah satu pemicu anak bisa ingin bunuh diri karena paksaan dari orang tua tadi. Maka dari itu, yuk kita kembangkan minat bakat kita. Dan ingat, selalulah menjadi siswa yang
berprestasi.